Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Amirah Nabila Khair dengan NIM 20030966077. 2. Dewi Arum Setiawati dengan NIM 20030966081. 3. Isfiratun Maulin Nikmah dengan NIM 20030966082 yang akan mempresentasikan makalah tafsir dan hadis tarbawi dengan tema pendidikan anti-bullying. Pengertian bullying. Perundungan atau lebih dikenal dengan bullying adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara merendahkan martabat seseorang. Bullying dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui fisik, verbal, dan perbuatan tak layak. Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, umumnya yang lebih lemah atau rendah dari pelaku, yang akan menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya. Dapat berupa stres, sakit fisik, depresi, sedih, cemas, ketakutan, dan lain sebagainya. Apalagi, bully bisa terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sangat mungkin mempengaruhi korban secara psikis. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual, serta melalui media elektronik. Nah, penyebab terjadinya bullying. Ada faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi reaksi frustasi negatif, yaitu cara adaptasi yang salah. Saat ini, kehidupan modern menuntut setiap orang, termasuk remaja, untuk sigap menghadapi kehidupan yang individualitas, materialistis, manipulatif, licik, munafik, sehingga muncul disintegrasi pada individu karena tidak bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Yang kedua, gangguan persepsi. Gangguan ini dapat mempengaruhi daya adaptasi dan perkembangan pribadi anak yang sehat. Ini terlihat dengan munculnya ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Akibatnya, membuat reaksi anak cepat marah, bertindak menyerang, dan berkelahi. 3. Gangguan berpikir dan inteligasi. Gangguan dalam berpikir untuk memecahkan masalah dan adaptasi terhadap tuntutan baru. Yang keempat, gangguan perasaan atau emosi. Ada inkontinensi emosional, yaitu emosi yang tidak bisa terkendali. Kemudian labilitas emosional, yaitu suasana hati yang berubah-ubah. Kemudian ada ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan. Nah, untuk faktor eksternal meliputi faktor keluarga. Ini terjadi seperti broken home, perlindungan berlebihan atau terlalu dimanja, penolakan orang tua atau tidak tanggung jawab, pengaruh buruk dari orang tua seperti judi, miras, main perempuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Ini meliputi sarana dan prasarana sekolah yang tidak mumpuni. Lalu ada faktor milieu, lingkungan tempat bergaul anak. Ini ditunjukkan dengan adanya lingkungan yang antisosial, geng-gengan yang merusak, bacaan yang tidak pantas, iklim demam, dan materi berkuasa seperti menonton film porno yang hidup foya-foya, mobil mahal. Semua ini menjadikan anak ingin memenuhi seleranya tanpa motivasi belajar dan meningkatkan kepribadiannya. Kemudian yaitu ada jenis-jenis perilaku bullying. Untuk perilaku bullying, menurut periode waktunya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jenis perilaku bullying rendah, terjadi selama 1-8 hari dalam sebulan berupa ejekan, memberi julukan yang buruk, menjauhi teman, dan dikucilkan. Kemudian ada jenis perilaku bullying sedang, terjadi selama 9-16 hari dalam sebulan berupa pelecehan dan menghina secara sistematis. Kemudian jenis yang terakhir yaitu tinggi, terjadi dalam waktu lama dan melakukan intimidasi serta tekanan yang kejam dan intens. Pendidikan anti-bullying. Pendidikan anti-bullying adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana yang terlepas dari kekerasan yang berupa perbuatan fisik seperti memukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Atau juga perbuatan non-fisik seperti mencemooh, mengejek, meremehkan, dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan berulang-ulang kali oleh seseorang yang memiliki kekuasaan kepada orang yang di bawahnya, dan serangan itu dapat menimbulkan cedera fisik atau psikis.
Tujuan agama dalam pendidikan anti-bullying adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan ajaran agama Islam. Sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi rahmatan lil alamin sesuai dengan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat tersebut membuktikan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah untuk merahmati alam semesta, menyebarkan kasih sayang bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, namun seluruh alam semesta tanpa pengecualian, sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam, termasuk perilaku bullying. Tindakan bullying seperti menghina, mengejek, memukul, menampar, dan sebagainya merupakan bentuk berlawanan dari kasih sayang. Hal itu justru bisa menghancurkan ketentraman hidup manusia. Pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bullying. Pencegahan dan penanggulangan dalam bullying melibatkan beberapa pihak dengan masing-masing rekomendasi untuk diterapkan sesuai dengan peranannya, yakni pertama orang tua. Orang tua bisa lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan anak-anak dan tidak melakukan penghakiman terhadap anak, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya anak, mengawasi pergaulan sosial anak dengan teman-teman mereka di media sosial, mengenali dan membantu anak dalam mengemban minat dan bakatnya, memberi penghargaan terhadap apa yang anak lakukan dengan memberi pujian sehingga anak merasa dihargai. Kedua, guru atau pendidik di sekolah memberikan arahan kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan internet yang positif, mengoptimalkan kegiatan berbasis lingkungan seperti kegiatan keagamaan, pramuka, dan kerja bakti agar siswa peka terhadap lingkungan sosial mereka. Meningkatkan kinerja guru bimbingan konseling dengan mengadakan monitoring dan self-assessment terhadap siswa mengenai tindakan kekerasan bully yang pernah mereka alami. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Republik Indonesia dapat mengadakan penyuluhan tentang cara menanggulangi bullying dan penggunaan internet secara sehat terhadap orang tua dan guru, mengingatkan kemampuan dan peran serta pekerja sosial dalam pendampingan korban bullying, membuat panduan khusus bagi orang tua dan guru bagaimana cara menanggulangi dan mencegah bullying, bersama instansi terkait perlindungan anak dan Kepolisian Republik Indonesia membuat perangkat hukum dan perundang-undangan yang komprehensif dalam rangka melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku bullying. Bullying dalam Al-Quran dan Hadis. Bullying dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena pelakunya mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban, sehingga dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak dianjurkan perilaku merendahkan orang lain terhadap korban. Dampak yang ditimbulkan tidak dapat disepelekan. Adapun beberapa ayat yang membahas mengenai pencela yakni pada Quran Surah At-Taubah ayat 79 dan Al-Hujurat ayat 11. Yang pertama yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Yang artinya, orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, orang-orang yang tidak mendapatkan selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya, maka
Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 79. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik, setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kemudian adapun hadis yang membahas larangan mengolok-olok orang muslim. Terdapat hadis yang saling berhubungan maknanya dengan surah Al-Hujurat ayat 11 yang menerangkan bahwa tindakan mengolok-olok atau mencaci maki orang lain terutama muslim yang lain adalah perbuatan yang fasik. Hadis tersebut yakni hadis dari Sahih Bukhari nomor 49. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabu al-muslim fusuqun wa qitaluhu kufurun muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabu muslimin fusuqun wa qitaluhu kufurun. Qala Subaid faqultu li Abi Wa'il anta sami'tahu min Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Walaysa fi hadithi Syu'bata qaulun Subaid li Abi Wa'il. Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Zubaid berkata, aku bertanya kepada Abu Wa'il, engkau mendengarnya dari Abdullah yang meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Abu Wa'il menjawab, ya. Dalam riwayat Syu'bah, tidak ada perkataan Zubaid kepada Abu Wa'il. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.